Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channelnya Geometrix ya adik-adik. Kali ini kita masih bahas soal kelas 7 nih tentang bilangan bulat bab 1. Tapi kali ini kita udah beranjak ke asesmen 2 ya. Oke, kita bahas untuk soal nomor 1 sampai dengan 10. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Yang pertama di sini perhatikan beberapa pengerjaan hitung bilangan bulat berikut. Urutan hasil pengerjaan hitung bilangan bulat dari yang terkecil adalah. Nah, di sini adik-adik bisa lihat nih. Yang pertama ada min 24, bentar ya. Min 24 tambah min 21 tambah 23 sama dengan M. Di sini berarti hasilnya nanti kita sama dengankan dengan M. Oke, sebelum itu Miss mau bahas sedikit nih tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Operasi hitung bilangan bulat. Mungkin begini deh ya. Bilangan bulat. Ingat bahwa kalau di penjumlahan dan pengurangan seperti ini, jadi ada tanda positif dan negatif seperti ini. Kalau dia tandanya sama, jadi ya kalau tandanya sama, misalnya itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, jadi ketemu nih itu sama, misalnya bisa bikin aja ya A sama B ya gininya, atau min A min B, ini hasilnya nanti pasti dijumlahkan. Jadi kalau sama kita jumlahkan. Tandanya apa, Miss? Tandanya ya kalau positif hasilnya positif. Kalau negatif ya hasilnya negatif. Untuk pengurangan dan penjumlahan. Terus kalau beda gimana? Kalau beda misalnya plus A min B. Atau min A plus B gitu ya misalnya ya. Berarti ini dikurangkan. Kita kurangkan. Tandanya gimana? Tandanya ikut yang paling besar. Ikut yang paling besar misalnya contoh lah ya, misalnya di sini jadi ini ikut yang besar. Nah, contoh misalnya kita punyanya min 3 tambah 5. Di sini kan tandanya beda ya, berarti kan kita kurangin nih. Tandanya dulu kita tulis. Tandanya ikut yang besar, karena 5 yang lebih besar daripada 3, berarti tanda yang 5 kita ambil. Jadi hasilnya positif. Terus 5 dikurang 3, karena kalau beda kita kurangkan gitu ya. Jadi 5 kurang 3, 2. Gitu. Oke? Gitu ya adik-adik. Sekarang kita coba kerjain nomor 1 dulu. Nomor 1. Sini kita punyanya min 24. Nah, kita kerjain dari yang pertama ya. Min 24 tambah min 21 tambah lagi 23 sama dengan M. Nah, ini sama dengan M. Nah, ini boleh kita selesaikan dulu nih kalau ada kurung-kurung kayak gini nih. Nah, ini yang ini ya. Min 24 tetap. Positif ketemu negatif. Nah, ini perkalian. Jadi kalau aturan perkalian, jadi kalau yang dalam kurung kita ikutnya aturan perkalian dan pembagian ya. Kalau positif ketemu positif, hasilnya positif. Jadi kalau positif ketemu, kalau negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi kalau perkalian, kalau sama, nih sama ya, hasilnya adalah positif. Tapi kalau beda, positif kali negatif atau negatif kali positif, ini beda nih. Hasilnya itu negatif ya. Itu. Berarti ini positif kali negatif. Negatif. 21 tambah 23 sama dengan M. Oke, kita coba kerjakan. Min 24 dikurang 21. Itu berarti yang ini nih. Min A, min B. Sama tandanya, sama-sama negatif. Hasilnya juga pasti negatif. Dan dijumlahkan ya. 24 ditambah 21. Tambah lagi 23 ya. Sama dengan M. Min 24 tambah 21. 24 ditambah 21 hasilnya 45. Tambah 23 sama dengan M. Nah, ini tandanya beda atau sama? Tandanya beda yang ini ya. Sekarang kita yang ini. Min A tambah B. Berarti kita kurangkan.
Tapi tandanya ikut yang besar. Yang besar di sini negatif. Negatif yang besar di sini 45 dan 45 itu negatif. Berarti kita ikutnya negatif ya. Terus kita tinggal kurangin aja, 45 kurang 23 sama dengan N. 45 kurang 23 itu 22. Berarti kita bisa bilang nih, M sama dengan, nih ya, M sama dengan min 22. Selesai, 1. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Lanjut lagi yang kedua. 12 ditambah min 7 tambah min 19 sama dengan N. Oke, kita selesaikan dulu nih yang kurung-kurung. 12 tetap. Positif kali negatif itu hasilnya nih ya. Positif kali negatif, kalau beda hasilnya negatif. Kemudian 7, positif kali negatif, negatif juga, 19 sama dengan N. 12 kurang 7, seperti biasa aja, 12 kurang 7, 5. Kurang 19 sama dengan N. Sini tandanya beda, satu positif, satu negatif ya, yang ini ya. Nah, berarti kita kurangkan. Hasilnya kita ikut tanda yang besar. Yang besar dari sini 19, berarti kita pakai tanda yang negatif. Oke, gitu ya adik-adik ya. Negatif. Lalu kita kurangkan aja biar gampang, 19-nya kita taruh depan ya. 19 kurang 5 sama dengan N. 19 kurang 5 berarti 14. Jadi negatif 14 sama dengan N. Oke, dapet nih negatif 14 ya. N-nya adalah negatif 14. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi yang berikutnya, nomor 3. Min 32 tambah 28 tambah min 29 sama dengan P. Berarti di sini kita ubah min 32 tambah 28. Ini positif ketemu negatif, negatif 29 sama dengan P gitu ya. Negatif 32 tambah 28. Hasil tandanya beda. Berarti kita kurangkan. Tandanya ikut yang besar. Yang besar 32 berarti negatif ya. Ini kurangkan 32 kurang 28. Kurang lagi 29 sama dengan P. Negatif 32 kurang 28. Berarti 4. Kurang 29 sama dengan P. Nah, ini tandanya sama. Kita jumlahkan. Kalau tak sama, kita jumlahkan. Hasilnya nih ya. Min ketemu min. Min dikurang lagi. Jadi min ditambah lagi min. Berarti hasilnya tetap min gitu ya. Ini kita tambahkan. 29 tambah 4. Sama dengan P. Berarti hasilnya negatif 33 sama dengan P. Jadi P-nya ini negatif 33. Oke, kita lanjut lagi yang keempat nih. Yang keempat 20 tambah min 17 tambah 15 sama dengan Q. Jadi di sini 20 plus ketemu negatif ya, 17 tambah 15 sama dengan 9. 20 kurang 17 seperti biasa aja, 3 tambah 15 sama dengan sama dengan Q ya. Terus tuh ini Q, berarti ini 18 sama dengan Q. Gitu ya. Jadi Q-nya udah dapat juga sama dengan 18. Kita urutkan dari yang terkecil. Di sini mintanya dari yang terkecil. Oke. Kalau dari yang terkecil berarti kita lihat yang negatif dulu ya. Yang negatif dulu kita lihat. Yang negatif di sini ada negatif 33, negatif 14, negatif 22. Ingat bahwa kalau di negatif, jadi aturannya kalau negatif, angkanya semakin besar, jadi angka semakin besar, nilainya semakin kecil ya. Jadi kalau bisa di sini berarti negatif 33 yang paling kecil. Jadi angkanya besar, nilainya makin kecil. Jadi sini kita mulai dari P dulu. Otomatis A dan B ini salah ya. Kemudian kita mulai lagi 22, negatif 22, berarti itu M. Nah, kemudian negatif 14 itu N, kemudian negatifnya udah habis, kita langsung ke positif 18 ya, titik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Soal nomor 2. Hasil perkalian yang nilainya terkecil adalah, berarti caranya sama nih, kita cek satu-satu, tapi di sini kita pakai aturan perkalian yang ini ya. Jadi coba kita buat aja langsung. P sama dengan 15 dikali 8. Positif ketemu positif, misalnya pasti positif. 15 dikali 8 itu berarti adik-adik boleh langsung kayak gini nih. Kalau 15 kali 8 langsung aja kita pecah ini jadi 10 sama 5 ya kalau di kepala. Jadi 10 kali 8 80, 5 kali 8 40, 80 nya ditambah 40 120 gitu ya. Terus kemudian Q lagi, Q ini juga nih boleh kita pasang jadi 10 sama 7. Nah, kita lihat dulu tandanya. Tandanya satu positif, satu negatif. Kalau tandanya beda, berarti hasilnya negatif ya. Negatif 17 kali 8. 10 kali 8, 80. 7 kali 8, 56. Jadi 80 tambah 56, 136. Gitu ya. Lanjut lagi. Kita lihat lagi tandanya apa. Tandanya adalah satu di sini negatif, di sini positif. Beda lagi. Kalau beda berarti hasilnya negatif ya. Terus ini 19 berarti 10 sama 9. 10 kali 7 70, 9 kali 7 63 berarti 70 tambah 63. Jadi ini 133 ya. Terus kita lanjut lagi. S-nya sama dengan negatif ketemu negatif sama nih, sama ya, negatif ketemu negatif sama, hasilnya itu positif. Positif berapa? 16 kali 8, 10 sama 6 nih berarti 10 kali 8 80, 6 kali 8 48, berarti 80 tambah 48 128. Karena diminta nilai yang terkecil, berarti kita hanya lihat yang negatif aja nih, karena kalau positif kan pasti lebih besar daripada negatif ya. Kita lihat di sini hasilnya adalah Q ya. Angkanya yang lebih besar berarti nilainya yang semakin kecil. Tuh, oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, masukkan bilangan 1, 2, dan 3 ke dalam kotak-kotak berikut. Berarti ini ada dua angka. Anggap ada di sini 1, 2, dan 3 gini ya. Ada dua angka dikali dengan satu angka. Kita buat aja tuh, dua angka dikali dengan satu angka. Nah, angkanya itu adalah campuran dari 1, 2, dan 3. Oke, kita list aja ya langsung. Di sini ada 1, 2 kali 3, 12 kali 3. 1, 3 kali 2, 13 kali 2. Terus kita mulai dari 21 kali 3, 23 kali 1, gitu ya. Terus ada 31 kali 2. Ada juga 32 kali 1 gitu ya. Kita buat langsung nih hasilnya. 12 kali 3 36, 13 kali 2 26, 21 kali 3 63, 23 kali 1 23 tetap, 31 kali 2 berarti 62, kemudian 32 kali 1 berarti 32 tetap. Nah, yang mana nih adik-adik yang paling besar? Jadi hasil kalinya itu adalah P. Berarti ini semua ini adalah nilai P-nya. Mana nilai P yang paling besar? Tentunya ya ini ya. Jawabannya adalah C. Gitu ya adik-adik. Kita langsung lanjut lagi nih. Nomor 4. Nomor 4 itu ada seekor ikan berada di kolam dengan kedalaman 45 cm dari permukaan air. Oke, kita baca dulu soalnya nih apa. Panjang lintasan ikan tersebut adalah, nah kalau kita bicara tentang panjang lintasan adik-adik, itu tidak ada yang namanya negatif. Misalnya nih ya, misalnya gini nih. Ini deh. 0, 2. Oke. Misalnya aja ada kata melompat dari 0, jadi dari titik 0 ini melompat di satu garis lurus, kita buat aja itu garis bilangan ya. Melompat ke kanan sejauh 2 lompatan. Ini 1, 2 kan misalnya ya.
Ini nih yang pertama nih. Terus melompat lagi ke kiri sejauh 3 lompatan. 1, 2, 3. Berarti gitu ya, berarti ke sini nih. Nah, ditanya panjang lintasan. Oke, kalau ditanya panjang lintasan, berarti kita mulai dari 0 ke 2, itu ada 2, ya. Dari 2 lagi ke min 1, ada 3. Ditambah ya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi kita tambahkan semua perjalanan dia. Itu namanya panjang lintasan. Beda nanti kalau yang ditanya adalah perpindahan atau posisinya. Berarti hanya dari 0 ke min 1. Gitu lah. Berarti hasil posisi akhirnya di min 1. Tapi kalau ditanya panjang lintasannya, ya kita jumlahkan semua 5. Itu contohnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Seekor ikan berada di kolam dengan kedalaman 45 cm di permukaan air. Nah, ini anggaplah ini permukaan air kolam ya. Di sini dia ikannya itu 45 cm, anggaplah di sini. Ini posisi awal. 45 cm. Oke. Ikan tersebut perlahan naik dan melompat keluar hingga ketinggian 25 cm. Ini perlahan naik. Naik dulu nih ya. Naik ya. Kita asumsikan itu naiknya lurus ya. Jadi pas dia naik sampai permukaan ini tentunya 45 cm nih dia udah naik. Terus dia melompat keluar air hingga ketinggian 25 cm. Nah, dia melompat nih. Ketinggian 25 cm. Gitu ya. Kemudian masuk lagi ke dalam air. Nah, dia masuk lagi ke dalam air. Tentunya dia melewati panjang lintasan yang sama dulu ya, 25 cm ini ya. Masuk lagi sejauh 30 cm dari permukaan air. Berarti masuk tapi nggak sampai di posisi awal dia tadi. Cuma sampai 30 cm. Berarti ini posisi akhirnya nih. Nah, gitu ya. Kita hitung panjang lintasannya. Panjang lintasan seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya ditambahin. Jadi pas pertama dia naik, ini itu 45 cm. Ditambah lompat keluar nih 25 cm. Tambah turun dulu dia. Turun 25 cm. Terus dia masuk lagi nih ke air 30 cm. Berapa itu hasilnya? 45 tambah 25 itu 70. 70 tambah 25 itu 95. 95 tambah 30 itu 125 cm ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Nomor 5, pernyataan berikut yang benar adalah ya. Pernyataan berikut yang benar adalah di sini ada pernyataannya ada selisih dan jumlah nih. Ada selisih dan jumlah bilangan pertama dan bilangan kedua. Berarti yang kita hitung nanti hanya ada selisih dan jumlahnya itu ya adik-adik ya. Jadi hanya ada selisih dan jumlahnya. Oke, kita langsung aja ya. Lihat soalnya dulu. Dari angka-angka 8, 4, 3, dan 5 akan disusun dua bilangan ribuan. Jadi ada bilangan pertama sama bilangan kedua nih. Bilangan pertama ternyata bilangan pertama itu disusun dari angka yang terbesar ke terkecil. Oke, kita lihat ya. Yang paling besar dari 8, 4, 3, 5 berarti 8 dulu. Lalu 5, lalu 4, baru 3. Sementara yang terkecil, bilangan kedua disusun dari angka terkecil ke terbesar. Berarti dari 3, kebalikannya ya, 4, 5, 8 gitu. Oke. Seperti yang tadi diminta, kita hanya lihat selisih dan jumlah. Kita hitung dulu selisihnya nih. 8, 5, 4, 3. 3, 4, 5, 8. 3 kurang 8. Nggak bisa ya. Jadi kita pinjam sebelahnya 13 menjadi 3. 13 kurang 8, 5. 3 kurang 5 nggak bisa. Kita pinjam sebelahnya jadi 4. 13. 13 kurang 5, 8. 4 kurang 4, 0, 8 kurang 3, 5. 5.085. Oke, ini benar nih berarti nih selisih 5.085.
Harusnya yang lain salah. Kita lihat dulu ya. Kalau yang C udah pasti salah. Harusnya selisihnya 5508. Kita lihat jumlahnya. 8543 tambah 3458. 3 tambah 8, 11. Ini berarti 10 ya. 1 tambah 5 tambah 4 berarti 10 lagi. 1 tambah 8, 9 tambah 3, 12. Harusnya 12.001. Nggak ada nih jawabannya yang jumlah. Berarti benar tadi jawabannya yang A. Selisih antara bilangan pertama dan bilangan kedua adalah 5.008. Itu ya adik-adik ya. Kita lanjut bahas soal nomor 6. Di sini diminta perbedaan suhu kedua. Jadi kita lihat dulu nih kalimat pertamanya, perbedaan suhu kedua kota tersebut 2 jam yang akan datang. Perbedaan suhu, kalau dia bilang perbedaan, berarti itu kita nyarinya selisihnya ya. Kalau selisih berarti kita nanti kurangkan. Oke, kita lihat aja nih. Ada kota A dan ada kota B. Jadi ada kota A, kota B. Pertama kota A yang awal mulanya, jadi ya diketahui suhu udara kota A adalah min 27 derajat. Dan suhu di kota B adalah 12 derajat Celcius. Oke. Jika 2 jam yang akan datang, oke, berarti ini dia 2 jam yang akan datang. Nah, 2 jam yang akan datang, diprediksi suhu di kota A akan turun. Turun berarti dia berkurang ya, 5 derajat Celcius. Oke, kita buat min 27 derajat Celcius dikurang 5 derajat Celcius. Ingat tadi, kalau negatif, kalau dikurang, kurang lagi gitu ya. Terus hasilnya negatif dan karena tandanya sama kita jumlahkan. 27 derajat tambah 5 derajat Celcius. 27 tambah 5 berarti berapa? Min 32 derajat Celcius. Oke. Kemudian kota B. Kota B-nya 12 derajat Celcius. Suhu di kota B akan naik berarti tambah ya 2 derajat Celcius, berarti 14 derajat Celcius. Kita dapat nih kota A-nya min 32 dan satu lagi 14 derajat Celcius. Jadi perbedaannya adalah, kalau ditanya perbedaannya berarti kita lihat aja ya, kita kurangkan aja yang besar, mana yang lebih besar ini ya. 14 derajat Celcius. 14 derajat Celcius dikurang dengan min 32 derajat Celcius. Ini kita selesaikan dulu nih. 14 derajat Celcius kan ketemu min positif 32 derajat Celcius. Jadi 14 tambah 32 itu hasilnya 46 derajat Celcius gitu ya. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 7. Lanjut ke nomor 7. Di sini diminta keuntungan industri mainan tersebut adalah dalam setahun. Oh ya, ada kata-kata dalam setahun. Jadi masalahnya atau yang ditanya itu keuntungan dalam setahun. Nah, keuntungan dalam setahun berapa? Kita lihat. Soalnya, sebuah industri rumah tangga berupa barang mainan mampu menjual sebanyak 1.200 unit per minggu. Ternyata yang diketahui itu justru per minggu ya. Jumlah unitnya 1.200 unit per minggu ternyata. Kemudian keuntungan penjualan setiap barang, nah setiap barangnya itu adalah Rp2.000. Ini 2.000 per unit. Oke, ini boleh adik-adik hitung dulu berapa unit dia dalam setahun, atau boleh juga hitung dulu keuntungannya. Jadi bebas aja ya mau hitung yang mana dulu ya. Kita coba jumlah unitnya aja dulu, kita hitung dalam setahun. Ingat bahwa satu tahun itu ada 52 minggu.
Nah, ingat ini ya, tahun ada 52 minggu. Berarti kalau dia per minggu yang 1200 unit, setahunnya berapa? Kita hitung dulu jumlah unit ini. Jumlah unit dalam setahun. Berarti kalau dia 1200 unit per minggu, kita kalikan aja dalam 52 minggu ya. Nah, nih 12 dikali 52. 52 kali 10 520. Kemudian 52 kali 2 104. Berarti 520 tambah 104. 624. Nah, unit per minggu. Ini berarti sekarang jumlah unit dalam setahun. Oke. Kemudian kita hitunglah keuntungannya itu. Kalau keuntungannya Rp2.000 ya per unit ya, berarti kalau ada keuntungan dalam setahun berarti kita pakai jumlah unit yang setahun juga. Jadi kalau ada 62.400 unit, kemudian dia keuntungannya 2.000 per unit, kita kalikan aja langsung. Berapa rupiah jadinya? 624 dikali 2. 1248 ya. 1248. Nolnya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. 124.800.000. Jadi jawabannya adalah A. Itu ya adik-adik ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8 nih. Soal nomor 8. Di sini soal nomor 8 disebut bak akan penuh setelah air dialirkan selama berapa menit. Berarti yang ditanya adalah waktunya. Oke. Akan lebih mudah menyelesaikan soal itu kalau kita tahu dulu nih masalahnya apa. Jadi berangkatnya dari yang akhir dulu. Ditanyanya apa? Waktunya ya. Yang ditanya adalah waktunya berapa. Oke, kita lihat dulu ya yang waktunya berapa. Di sini ada volume, ada debit, itu pasti tentang debit. Soal tentang debit, ingat-ingat dulu rumus debit sama dengan volume per waktu. Nah, kalau ditanya waktunya berarti waktu sama debitnya ini tinggal tukar posisi. Jadi volume per debit. Nah, gitu ya. Kita coba lihat apakah volume sama debitnya ini sudah ada atau belum. Oke, kita lihat nih. Sebuah bak mandi mula-mula berisi 21 liter air. Nah, biar gampang tuh adik-adik boleh kok langsung gambar aja nih. Ada bak mandi mula-mula itu diisi 21 liter air. Ya, 21 liter. Kemudian bak diisi dari keran dengan debit. Nah, debitnya ini jadi diisi nih dari keran. Debitnya itu 15 liter per menit. Ya. Jika volume bak mandi, jadi volume bak mandi itu 216 liter, bak akan penuh. Nah, kalau penuh berarti kan dia pengen isi sampai penuh sini ya. Berarti sampai 216 liter harusnya gitu ya. Berarti kurang berapa nih? Berarti volume yang akan kita isi berapa? Kita cari dulu tuh. Volume yang kita isi, volume yang diisi itu 216 liter, sisanya berarti ya kurang 21 liter yang udah keisi. Berarti berapa itu? 195 liter. Udah deh, tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Waktu sama dengan volume bagi debit. Volumenya 155 liter, debitnya 15 liter per menit. Kita tinggal coret. Kemudian 195 bagi 15 itu 13 menit. Dapat ya jawabannya C. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9.
Suhu udara di kota tersebut pada pukul 11. Oke, ini adalah pada pukul 11. Kita perhatikan soalnya di sini suhu udara di sebuah kota dari pukul 3 hingga pukul 12. Jadi ada pukul 3 ke pukul 12, sampai di sini pukul 12 ya. Itu setiap 3 jam ternyata naik 2 derajat Celcius. Jadi 3, ini 3 ya awalnya ke jam 6, berarti kalau 3 jam ya kan, 3 jam. Terus jam 9 ada lagi ya, berarti ya jam 9. Terus itu ke jam 12. Jadi setiap 3 jam ini naik nih. Ini setiap 3 jam naik 2 derajat Celcius. Oke, jadi setiap 3 jam naik lagi, setiap 3 jam naik lagi gitu ya. Nah, ternyata suhu udara yang tercatat pada pukul 5, ternyata yang tercatatnya justru pada pukul 5 nih. 5 itu rentangnya di mana? Di sini ya. Di sini nih, anggaplah di sini nih. 5 nih, pukul 5. Itu pukul 5 tercatat 2 derajat Celcius, negatif 2 derajat Celcius. Oke. Karena di sini setiap 3 jam naik, adik-adik boleh pakai waktu aja ya. Jadi misalnya gini nih. Di sini kan negatif 2 derajat Celcius. Yang ditanya adalah pada suhu 11 nih. 11 di sini. 11 di sini nih. Anggaplah di sini ya. Nah, berarti setiap 5 boleh kita tambah 3 lagi. Ditambah 3 berarti berapa? Jam 8. Kenapa tambah 3? Karena setiap 3 jam dia naik ya, di setiap 3 jam. Tambah 3 lagi 11, pas ya. Jadi 5 ke jam 8 ke jam 11 itu naik terus tuh. Awalnya 5 itu min 2 derajat Celcius, berarti di sini min 2 derajat Celcius tambah 2. Berarti berapa? Sama dengan 0 derajat Celcius. Di sini tambah 2 lagi, 0 derajat Celcius tambah 2. Berarti berapa? 2 derajat Celcius. Berarti jam 11 itu 2 derajat Celcius. Atau adik-adik kalau misalnya mau juga boleh pakai, kita bagi ruangnya ya. Misalnya kayak gini nih, bagi segi ruangnya. Ini kan tadi ada yang kita bikin pertama itu ada, anggaplah ini kelompok waktu A, kelompok waktu B, kelompok waktu C. Di sini min 2 derajat Celcius, mau jam 5, mau jam 4 gitu ya. Min 2 derajat Celcius. Berarti di sini nanti selanjutnya 0. Berarti kalau di sini selanjutnya 2 derajat tambah 2 tambah 2. Berarti jam 11 itu letaknya di sini. Ya 2 derajat Celcius, sama aja gitu ya adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah A, 2 derajat Celcius. Terakhir, soal nomor 10, soalnya agak panjang di sini. Pernyataan berikut yang benar adalah jawaban benar Wina dan jawaban benar Rahma. Di sini kita sepertinya kita menghitung jawaban benar salahnya si Wina dan Rahma. Oke, kita kerjakan ya. Tes tertulis penerimaan karyawan di suatu perusahaan menggunakan soal pilihan ganda sebanyak, jadi total soalnya kita itu adalah 50 butir. Sistem penilaian jawaban yang benar diberi nilai 5. Jadi kalau penilaian jawaban yang benar diberi dengan nilai 5. Benar itu dinilai 5. Kalau salah diberi nilai min 2. Kalau tidak menjawab diberi nilai 0. Oke. Wina dan Rahma mengikuti tes tersebut. Wina mendapatkan, ada Wina dan Rahma nih. Boleh nih kita bikin dulu kayak sejenis tabel aja ya, biar gampang ya. Wina, Rahma. Wina, Rahma. Oke, di sini benar, salah, tidak jawab, totalnya gitu ya, total nilainya. Oke.
Wina dan Rahma mengikuti tes tersebut. Wina mendapatkan nilai 171. Totalnya berarti 171. Dengan tidak menjawab sebanyak 6 soal. Oke, sebanyak 6 soal. 6 kali 0 sama dengan 0 ya. Terus itu Rahma mendapatkan nilai 195. Rahma mendapat nilainya 195. Nih. Dengan tidak menjawab sebanyak 4 soal, berarti 4 kali 0, 0. Nah, artinya si Wina itu jumlah soal benar dan salahnya, jumlahnya itu ya, ada, kan total soalnya ada 50 nih. Berarti 50 dikurang 6, yang nggak dijawabkan 6. Berarti 50 kurang 6 sama dengan 44. Nah, dia tuh benar dan salah 44. Kita nggak tahu tuh mana benar, mana salahnya. Jadi si Wina, kita bahas dulu ya Wina ya. Benar tambah salahnya tuh 44. Gitu ya. Artinya kalau kamu mau nyari yang benarnya berarti 44 soal dikurang salahnya berapa. Kita nggak tahu salahnya berapa ya. Gitu. Kemudian lanjut lagi. Skornya 171. Nah, kalau benar dapat 5. Berarti 5 dikali benar. Kenapa 5B? Karena 5 dikali benar, setiap benar kan jawabannya 5 ya. Ditambah salahnya itu min 2. Min 2 dikali salah, ini salah ya. Itu sama dengan total skornya 171. Berarti 5 kali benar. 5B dikurang 2S sama dengan 171. Ingat, benar ini udah kita buat jadi 44 kurang S. Berarti 5 dikali 44 kurang S sama dengan dikurang 2S sama dengan 171. Ini S. 5 dikurang 44, 220 dikurang 5S dikurang lagi dengan 2S sama dengan 171. Kita sambung sini ya. Nah, ini yang ada S-nya tetap tinggal di ruas kiri, sementara yang 220-nya kita pindahkan ke kanan. Min 5S kurang 2S sama dengan 171, kita pindahkan ke kanan. Jadinya 220-nya yang awalnya positif, jadi kalau dipindah ruas itu jadi negatif. 20. Min 5 dikurang 2. Ini S-nya anggap aja nggak ada. Jadi kita tinggal min 5 kurang 2. Karena sama-sama min 5 dikurang 2 berarti dijumlahkan. Jadi min 7S sama dengan min berapa? 220 dikurang 171. Berarti 49 ya. 49. Negatif 49. Kemudian S sama dengan negatif 49. Min 7-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi di bawah nih, min 7. S sama dengan min 49 bagi min 7. Ingat, negatif ketemu negatif, kalau bagi dan kali itu hasilnya positif. 49 bagi 7, 7. Berarti salahnya itu 7. Oke? Jadi si Wina ini salahnya itu 7. Nah, ini berarti kita salahnya 7. Berarti benarnya berapa? Kalau salahnya 7, tidak jawabnya 6, berarti 13. 50 dikurang 13. 50 dikurang 13, berarti dia 37 soal ya. Yang benar. Kita lihat yang options yang Wina. Jawaban Wina lebih banyak daripada Rahma, kita belum tahu. Jawaban salah Rahma, oke. Banyak jawaban Wina yang salah adalah 7 soal. Nah, ini benar nih. Otomatis yang lainnya salah, yang banyak. Jawaban Wina yang salah adalah 7 soal. Nah, ini benar D. Jadi kita jawabannya adalah D. Nanti kalau kalian mau cari Rahma, berapa benar dan salahnya, persis caranya seperti ini ya. Silahkan dicari sendiri nih. Tapi kita udah dapat jawabannya ya, jawabannya D. Kalau mau membuktikan, boleh-boleh aja nih adik-adik, tinggal diikutin caranya aja. Oke? Oke deh, kita udah sampai soal nomor 10. Segitu dulu nih video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak, dan semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya.
Kita kembali lagi nanti di video-video berikutnya dengan pembahasan soal-soal lain, dan boleh banget kalian komen aja pembahasan soal apa yang kira-kira mau dibahas di Geometrics ini. Oke, bye-bye adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.